Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dodi W. Leonard Silalahi, Jaksa Agung Madya pada Badan Diklat Kejaksaan RI. Dalam kesempatan ini, saya sebagai peserta Laksar CPNS dari Swadaya Kejaksaan tahun 2024. Mohon izin mempersembahkan atau mempresentasikan perihal strategi pembelajaran dan desain pembelajaran pada Laksar Agenda 1, yakni wawasan kebangsaan dan bela negara. Adapun dasar kebijakan Laksar CPNS berangkat dari Keputusan Kepala Nomor 13 Tahun 2022 dan Nomor 14 Tahun 2022. Kemudian ada Perlan Nomor 1 Tahun 2021. Ada SE Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021. Kemudian Perlan Nomor 10 Tahun 2021. Berikutnya ada PP Nomor 11 Tahun 2017. PP Nomor 17 Tahun 2020. Ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di mana kesemua dasar kebijakan dasar tersebut berangkat dari PNS profesional yang memiliki karakter. Berdasarkan pedoman undang-undang tersebut di atas, disusun kurikulum Laksar. Apa sih kurikulum Laksar itu? Ada 3 garis besarnya, di mana ada pelatihan klasikal, blended learning, dan distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Ketiga jenis pelatihan tersebut mempunyai beberapa agenda. Yang pertama, agenda nomor 1, sikap perilaku bela negara, yang mempunyai mata pelatihan 3. Yang pertama, wasbang dan nilai bela negara. 2. Analisa isu kontemporer. 3. Kesiapsiagaan bela negara. Untuk agenda yang kedua, yakni nilai-nilai dasar ASN, mempunyai 7 mata pelatihan. Pertama, berorientasi pelayanan. 2. Akuntabel. 3. Kompeten. 4. Harmonis. 5. Loyal. 6. Adaptif. 7. Kolaboratif. Untuk agenda ketiga, yakni kedudukan dan peran PNS menuju Smart ASN, mempunyai 2 mata pelatihan. Yang pertama, manajemen ASN, dan kedua, Smart ASN. Agenda yang keempat diakhiri yakni habituasi atau penyesuaian adaptivitas. Ada 3 mata pelatihan. Yang pertama, rancangan aktualisasi. Kedua, habituasi atau aktualisasi. Dan yang ketiga, laporan aktualisasi. Bagaimana sih dengan sintesis modul agenda 1 dalam SPBN? Pada modul agenda 1 dapat kita lihat di sini ada 3 modul di dalam agenda 1 seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Modul 1 itu ada sistem administrasi negara RI, kemudian di situ ada berbicara mengenai perspektif sejarah, makna kesatuan, bentuk negara, dan undang-undang dasar. Kemudian nilai-nilai bela negaranya apa? Kita bicara mulai dari sejarah, ancaman, kewaspadaan dini, pengertian bela negara, nilai-nilai dasar bela negara, pembinaan, indikatornya apa, dan terakhir aktualisasi. Nah, terakhir ada wasbang, wawasan kebangsaan. Di situ kita mulai bicara tentang dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia, konsensus dasar, berangkat dari Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga berbicara tentang lambang-lambang negara, yakni yang pertama bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan. Terakhir, hierarki peraturan atau undang-undang. Selanjutnya di modul kedua ada perubahan di ekstra, berbicara mulai dari konsep, perubahan hingga modal insani. Ada juga tentang membahas isu-isu strakom, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, mulai dari isu korupsi, narkoba, terorisme, atau radikalisasi. Kemudian ada multi-laundry, ada proxy war, and mass communication. Selanjutnya, modul terakhir, modul ketiga, kita bicara tentang kemampuan awal, ada kesetaraan, kesehatan jasmani dan mental, ada bicara etika, etiket, dan moral, dan terakhir kearifan lokal. Nah, kerangkanya apa sih? Kita berbicara mulai dari konsep, kemudian KBN-nya apa, dan manfaat KBN-nya. Nah, terakhir kegiatannya apa? Kegiatan
Misalnya yang pertama PBB dan tata upacara, ada keprotokolan, kewaspadaan ini, membangun tim, dan cara ke malam, dan terakhir ASBN. Nah, rencana aksi tersebut kita tunjukkan dalam SBBN. Satu dari 4 kompetensi dasar CPNS itu ya harus terpenuhi tentunya. Nah, latihan dasar CPNS di sini berangkat dari agenda satu ya, tentunya perilaku sikap bela negara. Nah, diawali dengan distance learning tentunya dalam hal ini. Ada alokasi waktu yang disediakan oleh pihak LAN 39 jam pelajaran, di mana masing-masing jam pelajaran berdurasi 45 menit sehingga mempunyai total 1755, terbagi dari asinkronusnya ada 22 JP dan sinkronusnya 17 JP. Nah, mata pelatihan ini tentunya membekali peserta dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, sehingga peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isi kontemporer tentunya di dalam menjalankan tugas sebagai PNS yang profesional melayani masyarakat. Nah, diharapkan tujuan laksar CPNS ini mempunyai hasil. Apa sih hasilnya yang kita harapkan? Yaitu peserta diharapkan mampu memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara dan menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental dalam menghadapi isu kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS yang profesional pelayan masyarakat. Nah, indikator-indikatornya apa? Di antaranya di sini ada 10, mulai dari memahami sejarah pergerakan kebangsaan, kemudian mengidentifikasi berbagai ancaman, kemudian memahami sejarah nilai-nilai bela negara, menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, sampai dengan melakukan kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, di sini LAN sebagai lembaga induk untuk penyelenggaraan diklat tentunya mempunyai berbagai keputusan. Dalam hal ini ada keputusan Kepala LAN nomor 13 garing K.1 garing PDP.07 garing 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, di sini ada 3 jenis kediklatan. Yang pertama dalam bentuk klasikal, yang kedua blended learning, dan yang ketiga distance learning. Nah, adapun laksar ini mempunyai agenda pelatihan. Di antaranya dalam metode pelatihan klasikal, dia mempunyai ada 5 garis besar. Yang pertama, overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Kedua, ada dinamika kelompok. Dan tentu nanti dalam kelas-kelas itu akan kita bagi per kelompok sesuai dengan penugasannya. Yang ketiga, ada kebijakan pengembangan SDM, aparatur, dan nilai-nilai ASN. 4, muatan teknis substansi lembaga. Dan 5, review kebijakan penyelenggaraan pelatihan. Nah, di samping pelatihan klasikal ada blended learning. Ada 7 di sini. Yang pertama, overview kebijakan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. 2, dinamika kelompok. 3, kebijakan pengembangan SDM aparatur dan nilai-nilai ASN. 4, core values dan employer branding ASN. 5, profesionalisme ASN. 6, MTSL. 7, review kebijakan penyelenggaraan pelatihan. Nah, tadi penyelenggaraan dasar CPNS tadi ada 3 yang sudah saya jelaskan di awal. Klasikal, blended learning, dan distance learning. Nah, blended learning ini mempunyai 3 jenis juga, ada 3 perbedaan, di mana ada pelatihan mandiri atau MOOC. Ini sudah akan dijalankan oleh peserta laksar dari tempat satkernya saat penugasan pertama yang bersangkutan. Kemudian nanti ada distance learning, juga berjalan paralel tentunya. Dan terakhir pembelajaran klasikal. Nah, tadi distance learning tadi itu ada 2 metode. Yang pertama metode learning, yang kedua aktualisasi di tempat kerja. Nah, ini yang akan mereka bawa nanti ke badan diklat pada saat nanti pembelajaran klasikal saat onsite tentunya. Nah, demikian halnya juga dengan distance learning, sama halnya ada MOOC di situ dan juga ada tahapan learning dan aktualisasi di tempat kerja mereka di saat mereka masing-masing tentunya. Dalam metode pelatihan laksar di sini bisa kita lihat dalam tabel yang saya sajikan di sini. Di sini bisa kita ambil fase pembelajaran distance learning. Ada beberapa tahapan kegiatan 2 garis besar. Yang pertama asinkronus, ada dimulai dari pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini kita sebagai fasilitator lebih dahulu
wajib menyampaikan salam, kemudian memperkenalkan diri, sambil menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, serta menjelaskan overview alur secara keseluruhannya. Apa sih feedbacknya dari peserta? Ya, tentunya mereka peserta kita harapkan menjawab salam kita, kemudian yang paling penting adalah mereka dapat menyimak dan merespon pertanyaan kita selaku fasilitator. Metodenya apa? Tanya jawab tentunya. Kita adakan dialog dua arah agar suasana di kelas itu hidup, tidak satu arah atau monolog. Media dan alat bantunya tentunya secara pasti disediakan oleh Mendiklat, diantaranya ada laptop atau komputer di kelas dengan didukung oleh jaringan internet yang memadai, dan yang paling penting adalah bantai yang sebagai pegangan kita selaku fasilitator. Alokasi waktu yang diberikan berapa? Ya, misalnya dalam hal ini 5 menit. Nah, untuk yang kedua, kita masuk ke inti yaitu pembelajaran. Hari pertama, kita mulai dari melakukan tanya jawab pengalaman dan pemahaman dari hasil pembelajaran masing-masing peserta. Kemudian waktu mereka masih di posisi itu bagaimana? Nah, kemudian kita jelaskan tujuan pembelajaran kita melalui sintesis modul 1 sampai dengan menjelaskan tugas asinkronus kita. Nah, pesertanya kita harapkan ada feedback dari mereka. Apa sih yang paling penting? Mereka bisa menyimak dan merespon pertanyaan kita sebagai fasilitator, mencatat hingga kita adakan juga pola tanya jawab sehingga juga tercipta dialog dua arah, tidak monolog. Nah, sama media alat bantu yang tersedia dengan yang sebelumnya, ada laptop dan komputer didukung oleh jaringan internet dan bahan tayang. Masing-masing alokasi waktu seperti yang sudah tertera di slide. Nah, hari keduanya apa? Sama dengan hari pertama juga, bisa kita simak. Kemudian hari ketiga dan hari keempat, hari kelima sama ya Bapak Ibu. Ada juga tentu dengan pola yang sama, kita brainstorming, adakan ceramah, adakan juga tanya jawab. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan situasi kebatinan dari anak-anak peserta itu sendiri, bahwa mereka adalah anak-anak milenial, sehingga kita harus bisa menyesuaikan diri dengan mereka sehingga tercapai hasil pembelajaran yang optimal sebagaimana yang kita harapkan. Nah, dari apa yang sudah saya paparkan tadi di awal, semuanya berangkat dari referensi yang tertera di sini, yakni yang pertama ada Peraturan LAN nomor 1 tahun 2021, contoh Peraturan LAN nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kedua ada Keputusan Kepala LAN nomor 13-K-PDP-07-2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Yang ketiga, Keputusan Kepala LAN nomor 14-K-PDP-07-2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Yang keempat, modul agenda wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kelima, modul analisis sisi kontemporer. Dan yang terakhir, kesiapsiagaan bela negara. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya paparkan saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap fasilitator dalam kesempatan ini dapat memahami apa yang telah saya sampaikan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran pada diklat dasar tahun ini dapat berjalan dengan baik dan hasil yang optimal sebagaimana yang kita harapkan bersama. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.